Tahrij hadis dibuat oleh Novita Dwi Setiawati. Pengertian tahrij hadis. Tahrij berasal dari kata khoroja yang berarti tampak atau jelas. Sedangkan menurut ulama ahli hadis, kata tahrij mempunyai beberapa arti. Yang pertama, kata tahrij dari kata tahrijun sama dengan kata ikhraj yang berarti menampakkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Misalnya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari atau ditahrij oleh Al-Bukhari. Artinya, ia meriwayatkan dan menyebutkan tempat dikeluarkannya secara independen. Yang kedua yaitu tahrij. Kadang-kadang digunakan untuk arti mengeluarkan hadis dan meriwayatkannya. Yang ketiga, tahrij terkadang juga disebut dilalah, artinya petunjuk sumber-sumber asli hadis dan mengacu kepadanya dengan menyebutkan penyusunan yang pernah meriwayatkannya. Seperti itu. Secara terminologi, tahrij berarti petunjuk jalan ke tempat atau letak suatu hadis, menyebut jumlah hadis yang di dalamnya terdapat hadis itu pada sumber-sumbernya yang original berikut sanadnya dan menjelaskan martabatnya jika diperlukan. Latar belakang munculnya ilmu tahrij hadis. Mahmud Al-Tohan mengatakan bahwa pada mulanya ilmu tahrij hadis tidak dibutuhkan oleh ulama dan peneliti hadis karena pengetahuan mereka tentang hadis sangat luas dan mantap. Lagi pula, hubungan para ulama dengan sumber hadis aslinya pada waktu itu sangat dekat dan melekat. Sehingga ketika mereka hendak menjelaskan validasi suatu hadis, mereka cukup menjelaskan tempat atau sumber dalam berbagai kitab hadis. Mereka mengetahui cara-cara kitab sumber hadis itu ditulis, sehingga dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka tidak mengalami kesulitan untuk menggunakan dan mencari sumber dalam rangka mengemukakan suatu hadis. Apabila dibacakan kepada mereka suatu hadis yang bukan dari kitab hadis, maka dengan mudah mereka menjelaskan sumber aslinya. Beberapa abad kemudian, para ulama hadis merasa kesulitan untuk mengetahui hadis dari sumber aslinya, terutama setelah berkembang karya-karya besar di bidang syariah yang banyak menggunakan hadis sebagai dasar ketetapan hukum. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain seperti tafsir, sejarah, dan lainnya. Keadaan ini menjadi latar belakang timbulnya keinginan para ulama untuk melakukan tahrij. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan menjelaskan atau menunjukkan hadis kepada sumber aslinya, menjelaskan metodenya, dan menentukan kualitas hadis sesuai dengan kedudukannya. Hasil jerih payah para ulama itu memunculkan kitab-kitab tahrij. Di antaranya yang terkenal adalah Fawaid Al-Mutahabbah Al-Sohah karya Abu Qasim Al-Husaini. Yang kedua, Tahrij Al-Fawaid Al-Muntahabbah Al-Sohah wa Al-Ghuraib karya Abu Qasim Al-Mahrawi. Tujuan dan manfaat tahrij al-hadis. Yang pertama, untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang diteliti. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid atau mutabi pada sanad yang diteliti. Dan yang terakhir, adanya syahid dan atau mutabi yang kuat dapat memperkuat sanad yang diteliti. Proses tahrij al-hadis. Mentahrij hadis berarti melakukan 3 hal, yaitu menelusuri di kitab mana hadis yang diteliti berada. Tahap ini berarti menemukan kitab di mana hadis tersebut berada dan berapa jalur periwayatannya. Yang kedua, membuat bagan sanad periwayat hadis. Tahap ini dimulai dengan menemukan para periwayat hadis itu sendiri dengan rangkaian silsilah sanadnya. Yang ketiga, memberikan penilaian kualitas hadis. Tahap ini dilakukan dengan memeriksa persambungan sanad dan reputasi para periwayat sehingga diketahui apakah hadis itu sahih atau tidak.
Syarat hadis yang ditahrij. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu tahrij berdasarkan topik hadis. Seorang pentahrij boleh saja tidak terikat dengan bunyi atau lafadz matan hadis yang ditahrijnya, tetapi berupaya memahami melalui topiknya. Keunggulan metode ini diantaranya adalah metode ini mendidik ketajaman pemahaman terhadap hadis pada diri pentahrij. Yang kedua, metode ini dapat memperkenalkan pentahrij dengan hadis-hadis lain yang senada dengan hadis yang dicari. Sedangkan kelemahannya adalah membatasi hadis-hadis pada kitab-kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halaman. Yang ketiga, memungkinkan pencarian hadis melalui kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Metode yang terakhir yaitu tahrij berdasarkan status hadis. Melalui kitab-kitab tertentu, para ulama berupaya menyusun hadis-hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, hadis mansyur, hadis mursal, dan hadis lain-lain. Kelebihan metode ini dapat memudahkan proses tahrij karena hadis-hadis yang diperlihatkan berdasarkan statusnya, jumlahnya sangat sedikit dan tidak rumit. Metode-metode tahrij hadis. Al-Mandi dan Al-Tohan mengemukakan 5 metode tahrij sebagai berikut. Yang pertama, tahrij melalui periwayat pertama, al-rawi, al-a'la, atau sahabat. Tahrij dengan metode ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui secara pasti perawi pertamanya dari kalangan sahabat. Keunggulan metode ini adalah mudah dan cepat menemukan sahabat yang meriwayatkan hadis karena sistematikanya berdasarkan alfabetis huruf hijaiyah. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan hadis yang dicari jika sahabat tersebut banyak meriwayatkan hadis. Metode yang kedua yaitu tahrij melalui lafadz pertama matan hadis menggunakan metode didasarkan atas lafadz pertama matan hadis. Keunggulan dari metode ini adalah meskipun tidak hafal keseluruhan matan hadis, dengan lafadz pertama saja dapat dengan cepat menemukan hadis yang dicari. Yang kedua, akan ditemukan hadis lain yang tidak menjadi objek pencarian dan mungkin dibutuhkan. Metode yang ketiga yaitu tahrij melalui penggalan kata-kata yang tidak banyak diungkapkan dalam lisan. Kelebihan metode ini diantaranya adalah mempercepat pencarian hadis, membatasi hadis-hadisnya pada kitab-kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halaman. Memungkinkan pencarian hadis melalui kata yang apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu tahrij berdasarkan topik hadis. Seorang pentahrij boleh saja tidak terikat dengan bunyi atau lafadz matan hadis yang ditahrijnya, tetapi berupaya memahami melalui topiknya. Keunggulan metode ini diantaranya adalah 1. Metode ini mendidik ketajaman pemahaman terhadap hadis pada diri pentahrij. Yang kedua, metode ini dapat memperkenalkan pentahrij dengan hadis-hadis lain yang senada dengan hadis yang dicari. Sedangkan kelemahannya adalah membatasi hadis-hadisnya pada kitab-kitab induk. Kitab-kitab tahrij al-hadis. Kitab tahrij hadis yang pertama muncul adalah kitab yang dikarang oleh Khatib al-Baghdadi. Kitab yang muncul selanjutnya yaitu Tahrij Ahadits al-Muhazzab karya Muhammad ibnu Musa al-Hashimi asy-Syafi'i. Yang kedua yaitu Tahrij Hadis Tafsir al-Kashaf
karya Jalaluddin Abu Muhammad Abdullah ibnu Usuf al-Zailaini. Kitab selanjutnya yaitu Tahrij Ahadits Al-Baidawi karya Muhammad ibnu Abdurrauf dan Muhammad Humam Zadah. Selanjutnya yaitu Tahrij Ahadits Asy-Syifa karya As-Suyuti. Selanjutnya adalah Tahrij Ahadits Ihya karya Zainuddin Al-Iraqi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.